gagal saja, ada risiko dan tidak. Ini lihat ada tulisan merah. Buat teman-teman yang pengen belajar tulisan merah, kok ada tulisan merahnya, itu bisa pakai Google Translate supaya nanti teman-teman paham apa saja kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Malam ini kita masih membahas tentang custom ROM Android 11 di Xiaomi Redmi Note 8 ini. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan banyak sekali custom ROM Android 11 yang sudah diluncurkan oleh developer Indonesia maupun developer luar negeri. Kemarin saya sudah mencoba Evolution X yang notabene customnya, yaitu customisasinya sudah banyak sekali daripada custom ROM lain. Dan malam ini saya coba membahas tentang Android 11 custom ROM. Bedanya dengan kemarin adalah Evolution X itu adalah base build, yaitu developer membuild sendiri ROM-nya, makanya dapat updatean terus menerus nanti sampai versi stabil. Sedangkan kalau sekarang adalah membahas tentang base Android 11 tapi base-nya base port, yaitu dari HP lain di port ke HP kita. Contoh dari kemarin Color OS itu adalah punya HP Oppo ataupun Realme. Kalau Realme sudah ada Realme UI, kalau HP Oppo itu masih Color OS. Dan itu kemarin di port di HP kita, yaitu Xiaomi Redmi Note 8 ini. Alhamdulillah beberapa fitur sudah bisa dijalankan, walaupun ada yang contoh seperti fast unlock maupun fingerprint tidak bisa. Kali ini saya ada bahan dari HP bukan dari keluar Indonesia maupun dari HP Vietnam, yaitu V-Smart. Langsung saja kita sediakan bahan-bahannya. Ini sudah Android 11 juga. Bahan kemarin saya sudah download di laptop, kemudian saya pindahkan di USB OTG seperti ini. Kenapa saya lebih suka di USB OTG? Supaya data-data lebih aman. Jikalau kita sampai format data, jadi ROM-nya masih ada di USB OTG ini. Seperti biasa, ini masih posisi Android 11 Evolution X seperti kemarin. Karena HP ini nggak dipakai buat harian, hanya dipakai buat review, jadi otomatis ya seperti inilah tampilannya. Langsung kita masuk ke TWRP, kita matikan. Seperti biasa kita colok terlebih dahulu USB OTG-nya. Tapi buat teman-teman yang punya SD card, bisa disimpan di SD card juga ataupun bisa disimpan di internal. Tapi jangan lupa kalau punya laptop itu disalin dulu ke laptop. Andai kata jaga-jaga kalau HP-nya kena format data, kena enkripsi, mewajibkan semua data hilang, otomatis kan kita kehilangan ROM juga. Kalau sudah punya salinannya kan enak, kalau ada apa-apa contoh bootloop ataupun bootbreak, itu bisa kita punya simpanan ROM. Kita masuk TWRP seperti biasa, pencet power dan volume atas bersamaan sampai muncul logo Redmi. Lepas power tapi tekan 1-2 kali volume atas, nanti akan masuk ke TWRP. Seperti biasa, TWRP favorit saya Pit Black Recovery yang versi 3.0. Ini masih beta karena fitur temanya masih belum ada. Walaupun sama-sama Android 11 maupun Android 10, kita kalau install ROM buat para pemula itu hanya cukup wipe dan langsung di swipe to factory reset. Kita lihat encrypt statusnya, ini masih hijau, tulisannya encrypt status unencrypted, berarti HP kita posisi decrypt, jadi tidak kena encrypt, insya Allah aman. Cuman kalau teman-teman pakai TWRP OrangeFox, yang perlu kita centang hanyalah Dalvik, cache, dan data. Hanya 3 partisi ini saja yang kita centang. Itu buat para pemula. Kalau buat yang sudah mahir, yang sudah biasa oprek, mau web system maupun vendor, itu terserah karena risiko ditanggung masing-masing. Kalau buat pemula, hanya contoh 3 partisi ini saja yang di wipe, supaya nanti kalau kita flashing ROM gagal, itu tetap masih bisa masuk home screen. Ini kita kembali, kita pilih install. Kita lihat di sini filenya jadi seperti ini. Ini adalah kena encrypt. Contoh kena encrypt. Walaupun tadi kena encrypt itu, tapi di sini kena encrypt. Kita lihat internalnya. Di sini walaupun masih kebaca, tapi biarin saja dulu. Makanya tadi saya jaga-jaga taruh di USB OTG, jaga kalau kena encrypt, otomatis kita mewajibkan format data.
kita pilih install. Tadi kita simpan di USB storage. Kembali, ya USB OTG nya masih utuh tanpa kena encrypt. Tadi saya taruh di Evolution X. Di sini ada VOS Smart HM Note 8 11 port Binakano. Ini hasil port, jadi nanti kalau ada otomatis kalau ada boxnya silakan dieksplor sendiri ya. Jangan keluar-keluar yang ROM-nya banyak ini sudah diportingin, jadi minimal kita bisa mencicipi ROM dari HP lain yang di HP Xiaomi Redmi Note 8 ini. Kita langsung saja di swipe ke kanan, swipe to flash. Saya juga penasaran tampilannya seperti apa sih VOS ini, karena ini notabene ROM pabrikan, yaitu seperti halnya MIUI maupun ColorOS. Ini sudah tampilannya diubah dari pabrikannya, makanya diport di HP Xiaomi Redmi Note 8 ini. Tadi saya lihat size nya juga, ini luar biasa gede, kalau nggak salah ini 2 GB-an. Bahkan tadi kalau nggak salah ini 2,1 GB. Ini standar ROM MIUI gedenya. Bahkan ROM ColorOS pun tidak sampai segini, apalagi ROM OSP hanya paling gede itu 1,2 GB, itu sudah termasuk Google APPS. Kalau ini VOS ini sampai 2,1 GB, sama dengan ROM MIUI gedenya. Mungkin fitur-fiturnya nanti banyak. Ini masih proses install. Kita lihat di sini banyak sekali, layaknya kita menginstal ROM MIUI. Masih proses jalan. Dan biasanya kalau saya bikin video pas proses instalasi ini tidak saya skip, jadi waktunya pun hampir sama dengan yang di video, tidak ada skip kecuali ROM MIUI. Kalau ROM MIUI biasanya saya skip sedikit supaya apa, nanti proses videonya tidak terlalu panjang. Itu pun pas proses bootingnya saya skip, tidak pas proses installnya. Ini indikatornya indikator sudah mau habis, otomatis mau selesai. Jadi buat teman-teman pemula yang ingin belajar oprek, ini perlu diperhatikan hati-hati saat proses webnya. Kalau ada yang menyinggung soal web system, itu tanpa web system ini aturan sesat, silahkan diikutin, tidak masalah. Karena channel itu punya cara sendiri-sendiri. Dulu saya belajar di 2012 sampai sekarang itu tidak mewajibkan web system, tidak ada istilah web system ya, karena dulu TWRP-nya nggak ada web system. Baru sekarang aja ada peribahasa web system dan vendor. Itu pun mungkin teman-teman ada risiko, yaitu saat kita mau web system atau vendor kita gagal menginstal ROM, maka kita tidak akan bisa masuk home screen alias no OS installed. Itulah risiko dari kita web system ataupun vendor. Kalau tanpa web system kita aman walaupun kita gagal install ROM. Kalau sukses sama-sama bisa masuk home screen, cuman kalau gagal saja ada risiko dan tidak. Ini lihat ada tulisan merah. Buat teman-teman yang pengen belajar tulisan merah, kok ada tulisan merahnya, itu bisa pakai Google Translate supaya nanti teman-teman paham apa saja kesalahannya. Kalau sekedar tanya tapi tidak mau belajar ya sama aja ya. Kita lihat berarti ini kena encrypt ya, otomatis dia tidak bisa membuat backupan untuk update OTA. Ini tidak masalah, tapi kita coba terlebih dahulu apakah HP-nya mau booting atau tidak, karena ini kena encrypt. Kita reboot sistem, tapi ini flashingnya sukses ya. Kita lihat lognya, kita lihat ini sudah sukses. Tidak masalah, jangan terpengaruh tulisan merah. Yang penting kita reboot sistem terlebih dahulu. Nanti kalau HP-nya stuck di logo Redmi, berarti mungkin HP-nya kena encrypt, diwajibkan format data. Inilah enaknya kalau kita punya SD card maupun USB OTG. Kita lihat, ini ada buat animasi dari vSmart atau VOS dari HP vSmart. Kalau dilihat dari size-nya, kalau ROM-nya 2,1 GB, otomatis biasanya bootingnya lama, layaknya MIUI. Cuman kalau
tombol OSP biasanya sangat sebentar, nggak sampai 5 menit sudah masuk home screen. Kita lihat masuk Redmi lagi. Booting lagi. Ini kita bisa cabut terlebih dahulu, tidak masalah, karena kita sudah selesai flashing roomnya. Kita taruh. Biasanya kalau sudah 2 kali booting seperti ini, otomatis kita diwajibkan format data ya, karena bolak-balik masuk logo Redmi V-Smart, berarti kan dia mentok buat animasi. Kita tunggu 1 kali lagi ya. Kita lihat ini tadi sudah tebakan saya, ini kena encrypt, otomatis kita bacakan format data. Kita masuk ke TWRP lagi dengan cara dipaksa, yaitu masuk power dan atas. Biarkan seperti ini, logo Redmi lepas, tekan 1-2 kali volume atas, otomatis masuk ke TWRP. Apapun TWRP nya, mau pitch black ataupun on evoke yang sekarang terkenal itu. Kita lihat terlebih dahulu wipe nya di sini. Ini tidak ada FBA cacat, otomatis HP ini encryptnya kena FBA yaitu full disk encryption. Beda sama FBA adalah full batch encryption. Biasanya ada FBA cacatnya, kalau di sini tidak ada, otomatis kita format data. Kita lihat, kita klik yes, terus kita seperti ini centang di down. Tempat sistem kita kembali, kita lihat install, ini sudah up level, otomatis kita sukses mungkin dari buat sistem lagi. Jadi teman-teman yang baru belajar install custom ROM, jangan panik jika HP-nya ada tulisan merah ataupun boot loop, karena kalau kita panik HP kita nambah hancur kalau kita panik ya. Kalau kita pelajari pelan-pelan, belajar, pahami, baru kita praktekkan, insya Allah HP kita akan sembuh. Kita lihat tadi VOS nya tak ada, cuma ada V-Smart, terus balik lagi ke Redmi. Kalau sekarang ada VOS nya, insya Allah ini nanti masuk home screen. Mudah bukan ya cara installnya? Yang penting kita pahami terlebih dahulu cara instalasinya, karena biasanya baseboard atau HP yang diport dari lain, ROM lain, dari HP lain itu sedikit lebih susah daripada kita menginstal custom ROM base build macam Evolution X maupun Havoc ataupun RR. Kita lihat ini sudah masuk home screen Stupizar di VOS 4 Xiaomi Redmi Note 8. Berhubung ini tidak ada kartu, otomatis kita ubah terlebih dahulu, moga aja ada bahasa Indonesianya, karena saya belum mencoba. Ini kita lihat ada bahasa Indonesianya. Ini dari pabrikan Vietnam. Tadi kita sudah bahasa Indonesia. Kita nama bebas, kalau saya Ahmad SFT. Ini centang semua. Kita next. Ini skip, karena saya tidak pakai kartu SD, kartu buat internet, karena ini hanya buat review saja. Ini saya pakai online via wifi. Biasanya kalau ada Google-nya seperti ini, ya kurang lebih kalau internetnya lambat mungkin bisa stuck di sini. Cuman kalau yang internetnya cepat, otomatis
dia akan lanjut, biasanya cepet ya. Berhubung ini internetnya nggak lambat nggak, cepet nggak, karena kita tahu kalau jam-jam malam seperti ini masih sore, ini internetnya sedikit lemot. Beda dengan size kalau pagi hari, kalau XL di sini itu paling kencang, ngelebihin WiFi di warkop. Kita lihat, kita skip ya. Di sini kalau saya pakai XL ini bisa tembus 5 Mbps kalau download. Kita lihat ya, sudah masuk login Google. Sengaja nggak saya skip ya, biasanya kalau di skip takutnya nanti ada yang videonya mungkin di skip atau diapain. Nggak jujur, kalau saya di sini tidak saya skip, supaya nanti teman-teman bisa sedikit membedakan apa saja yang kurang di video ini. Nanti teman-teman bisa mohon masukannya maupun kritik sarannya. Kita skip saja, isi transfer, isi main city. Kalau GM kita lihatin plus 07, berarti sudah benar. Nih langsung saja ya, kita set. Di sini ada fast, berarti sudah ada fast unlock dan sidik jari. Walaupun sudah Android 11, kita coba sidik jarinya, karena di developer tadi ngasih tahu ini belum ngecek atau belum review ini bugnya apa saja. Kita langsung pin, saya coba langsung. Ini harus 6, berarti terserah teman-teman isi apa. Kita lihat berikutnya, ini sentuh, ini kita coba mencocokkan sidik jari. Kalau bisa lumayan lah, ternyata ini bisa. Ada Find My Phone, seperti ini kayak ini. Kita sudah masuk home screen Vsmart, kita internet warranty, kita ignore saja. Kita lihat setelannya tentang ponsel. Ini kita lihat VOS 4,0 Redmi Note 8, sudah ada namanya Ahmad XFT. Kita lihat apa saja fitur-fiturnya. Pertama dari atas, correction. Ini enaknya ada WiFi, Bluetooth masih jadi satu, dan ini enaknya Bluetooth ada switch on off-nya ya. Di sini biasanya kalau ROM OSP ini tidak ada Bluetooth on off di sini setelan, paling ada di toggle atas, yaitu langsung di sini ada transmisi, ini enggak ada. Berbagi langsung, ini WiFi direct, ini langsung ada. Berhubung ini tidak, kita mau mencoba tadi WiFi direct. Ini SIM card manager. Di sini ada, kita lihat. Tidak mau, kenapa? Tidak saya pasang kartunya. Kita hotspot WiFi, ini bisa nyala otomatis, nggak ada box WiFi. Terus kedua seluler, ini nggak saya pasang kartu ya. Tadi di tampilan kecerahan, ini sudah full. Adaptif kita matikan, karena apa? Supaya memberi irit baterai kalau kita memakai tampilan kecerahan otomatis. Ini ada tema gelapnya juga ada. Atau ini tembus sampai Facebook atau enggak, nanti teman-teman review sendiri, di-explore sendiri, karena ini masih install. Kalau kita explore sampai ke dalam-dalam, takutnya nanti video kelamaan. Kita matikan rotasi otomatis, screen saver, ada always on display. Ini ada note, kita bisa sembunyikan. Kita lihat, ini navigasinya pun kita sesuai pilihan, ada yang 3 seperti ini. Ini lumayan komplit, ada navigasi gestur, navigasi 3 tombol. Nyata ini lumayan lengkap. Ini bisa jadi pilihan teman-teman. Untuk tadi fast unlock bisa teman-teman coba sendiri ya. Ini ada kunci layar smart lock, ada sidik jari dan fast. Berarti ini udah ada fast unlock, ada Find My Phone. Ini like-nya mungkin
seperti miCloud. Ini sudah ada fitur ini, jadi teman-teman lumayan ya. Ada web data, Erasal. Jadi sama halnya di MIUI, lock screen tadi, akun and backup sudah ada. Kita beralih ke bawahnya lagi, suara, ada form data privasinya hanya sama dengan ROM MIUI. Baterai ya mirip sekali, cuman ada switch on off nya mungkin sedikit berbeda. Ada gestur, ketuk untuk membangunkan, biasanya ada double tap to wake seperti ada MIUI juga ada. Sistem laga, cuman di sini kalau saya boleh teman-teman di sini walaupun bahasa Indonesia tapi masih ada sedikit bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin teman-teman yang baru belajar belum bisa bahasa Inggris, mungkin bisa mempelajari sedikit-sedikit pakai Google Translate supaya nanti betah pakai ROM ini. Ini sistemnya, kita lihat software update tentang ponsel semuanya sudah. Untuk memunculkan ini belum ada opsi developer ya, software version kalau nggak salah. Ini kalau untuk memunculkan opsi developer kita bisa klik di sini software information, ada nomor versi unknown. Biasanya kita klik beberapa kali, datin ada tulisannya, tinggal 4 langkah lagi untuk menjadi developer. Kita klik beberapa kali. Nah, di sini masukkan pin. Nah, di sini nanti muncul opsi developernya atau di mana. Oh, di sini muncul ya untuk developer. Mungkin cukup sekian review saya. Nanti untuk pemakaian teman-teman explore sendiri ya. Mungkin ada yang lupa yaitu kamera. Ini kameranya belum saya cek. Ini Snapdragon kamera. Aplikasi digunakan. Ini gelap. Ini pakai Snapdragon kamera. Saya belum coba Gcam. Kita coba install Gcam ya. Kita cari di Play Store. Setelah saya coba manual kamera compatibility-nya, kita coba buka. Semoga API2-nya on. Ternyata di sini API2-nya sudah langsung on, otomatis teman-teman bisa langsung menginstal Gcam. Cuman biasanya kalau Gcam di custom ROM port seperti ini, kita harus memerlukan mencoba satu persatu, cari yang cocok. Apalagi ini Android 11 ya. Tadi kalau salah Android 11, kita lihat lagi. Ini tampilan toggle dari VOS sangat berbeda. Seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Tentang ponsel. Ini software. Ya, kita lihat versi Androidnya juga sudah Android 11. Mungkin cukup sekian review dari saya. Jika memang teman-teman suka dengan ROM ini, silahkan cek di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri, review sendiri apa saja kekurangan di ROM ini. Kalau menurut saya ini sudah sangat bagus. Mungkin nanti saya coba buat game macam ML, karena saya tidak main PUBG, hanya main ML. Mungkin kalau lancar, mungkin saya akan update di deskripsi. Cukup sekian dari saya. Jika memang ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like supaya tambah semangat saya upload videonya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel Ahmad SFT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.